Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengaruh sistem kurikulum merdeka terhadap proses pembelajaran di SMA X. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mario Jovanka, dan teman saya Jovin Valianta, serta Hans Kartawinata. Ini adalah daftar isi yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan akhirnya. Baik, jadi di pendahuluan ini, kami akan membahas mengenai apa sih yang melatar belakangi kita untuk melakukan penelitian terkait judul topik kami, yaitu pengaruh sistem kurikulum merdeka terhadap proses pembelajaran di SMA X. Kami menyebutnya SMA X karena pihak sekolah yang bersangkutan tidak memberikan izin untuk menggunakan nama sekolahnya secara langsung, sehingga kami menggunakan inisial dengan menyebutnya sebagai SMA X. Kebetulan, saya juga dulunya merupakan salah satu alumni dari SMA X, tetapi saya menggunakan kurikulum yang berbeda dari kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka sendiri baru hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia di tahun 2022. Namun, di tengah pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai macam kendala yang di mana kondisi ini tentunya mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan ketercapaian tujuan dari kurikulum Merdeka tersebut. Penelitian kami ini juga dilatar belakangi oleh SDG nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Tapi apa sih SDG itu? Ya, nanti akan kita bahas di kajian teori. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa SDG nomor 4 adalah tentang pendidikan yang berkualitas. Jadi, tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan akses dan kesempatan yang setara untuk belajar dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh murid di SMA X dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Baik, kita lanjut ke kajian teori. Yang pertama ada SDG nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Tetapi sebelum membahas apa tujuan dari SDG nomor 4 itu, biarkan saya menjelaskan tentang apa itu SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi SDG merupakan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui kerjasama internasional dan upaya kolektif, tujuan-tujuan ini diharapkan dapat tercapai demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. SDG ini memiliki sebanyak 17 tujuan dan ditargetkan akan tercapai dalam tahun 2030. SDG yang berkaitan dengan topik kami adalah SDG nomor 4, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Tujuan dari SDG ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan inklusif. Selain itu, SDG nomor 4 juga bertujuan untuk mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Lalu setelah itu ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah metode belajar yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Nah, kurikulum 2013 ini adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Sedangkan, kurikulum mereka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada guru dan siswa untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat mereka. Kurikulum ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Februari 2022. Kurikulum Merdeka ini dirancang untuk menggantikan kurikulum 2013. Lantas, apa yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kita tentunya tidak asing dengan penjuruhan IPA dan IPS pada siswa atau siswi SMA. Di kurikulum 2013, penerapan penjuruhan IPA dan IPS masih ada dan berlaku. Tetapi, setelah kurikulum Merdeka diluncurkan, sistem penjuruhan itu sudah tidak ada. Tetapi, di sistem kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan kepada minat dan bakat siswa masing-masing pada kelas 2 SMA. Lalu, selain itu ada yang baru di sistem kurikulum Merdeka ini, yaitu kegiatan P5 atau kepanjangannya yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan P5 ini biasanya berupa proyek yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kerjasama dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap kepada peserta didik. Pendidikan berkualitas juga membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara keseluruhan.
dan tentunya mengharapkan lulusan yang berkualitas juga. Lalu kita lanjut ke metode penelitian. Nah, cara penelitian yang kami lakukan adalah dengan teknik wawancara, serta mengumpulkan informasi melalui Google Forms. Kami menargetkan 2 orang kenalan adik tingkat sebagai target narasumbernya. Sedangkan untuk Google Forms disebarkan kepada siswa-siswi SMA X yang sudah menggunakan sistem kurikulum Merdeka untuk pembelajarannya. Nah, pelaksanaan kegiatan kami telah dilakukan pada tanggal 28 November 2024, lebih tepatnya pada pukul 2 siang sampai 3 sore di lapangan indoor daerah Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan. Nah, alasan kami menggunakan lapangan tersebut adalah agar suasana saat merekam lebih terjaga dan kondusif. Karena pada saat itu lapangan sedang kosong dan hanya ada petugas lapangan di sana. Selain itu, penyebaran Google Forms kami lakukan juga pada tanggal dan hari yang sama. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan wawancara yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah yang seperti yang sudah dibahas oleh teman saya mengenai metode penelitian, kami menggunakan metode wawancara dan tentunya wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada para responden. Pertanyaan yang kami tanyakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pendapat Anda mengenai kurikulum Merdeka yang sudah berjalan? Lalu yang kedua, jika diberi kesempatan, apa satu hal yang ingin kamu ubah dari kurikulum Merdeka? Bagaimana jawaban dari responden akan kita bahas selanjutnya. Lalu untuk hasil wawancara dari responden pertama adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, responden menjawab bahwa kurikulum Merdeka merupakan sebuah inovasi baru yang belum lama diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang dengan pendekatan pembelajaran yang lebih universal dan berfokus pada pengembangan potensi diri peserta didik. Efektivitas penerapannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang baik serta ketersediaan fasilitas pendukung di masing-masing sekolah. Jadi bisa dikatakan menurut responden untuk kurikulum Merdeka ini sangat tergantung seperti fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahnya. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan kedua, penerapan sistem kurikulum Merdeka di sekolah ini dinilai cukup baik. Kurikulum ini tidak hanya mencakup tugas-tugas yang mendukung pelestarian budaya Indonesia, tetapi juga mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas. Walau demikian, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh responden. Salah satunya adalah program profil pelajar Pancasila atau lebih sering disebut dengan P5 yang dinilai membebani siswa karena tugas-tugas yang diberikan harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang dianggap terlalu singkat. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan program ini juga dirasakan cukup berat bagi siswa di SMA X. Lalu kita berpindah ke jawaban dari responden kedua. Untuk pertanyaan pertama, responden menjawab dengan jawaban sebagai berikut. Berdasarkan pengalaman peserta didik, program pembelajaran dan pelaksanaan tugas dalam kurikulum Merdeka menuntut siswa untuk mengeluarkan biaya tambahan. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan pembelian bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Responden mengusulkan perubahan dalam sistem pendanaan, yaitu agar pihak sekolah maupun pemerintah menyediakan alokasi dana khusus untuk mendukung penyediaan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Lalu kita berpindah ke jawaban dari pertanyaan kedua. Tema proyek profil pelajar Pancasila atau lebih sering disebut P5 dapat diperluas dan diperbanyak variasinya agar memberikan lebih banyak pilihan bagi siswa. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan untuk memilih tema yang sejalan dengan bakat, minat, serta potensi yang ingin dikembangkan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif siswa dan meningkatkan kualitas hasil proyek yang sesuai dengan keunikan dan kebutuhan individu. Lalu kita berpindah ke hasil kuesioner yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit dari hasil kuesioner yang telah kami bagikan setelah melakukan wawancara.
Setelah kami menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif kepada rangkaian siswa-siswi SMA X, kami mendapatkan sekitar 28 respon. Dari respon-respon yang kami terima, sebagian siswa atau siswi memberikan respon yang positif, namun sisanya juga memberikan respon yang negatif. Dan keduanya jika dibandingkan memiliki rasio 50-50, di mana 14 orang memberikan respon positif dan 14 orang lagi memberikan respon negatif. Berikut saya akan merangkumkan respon-respon yang diberikan oleh para siswa-siswi, baik positif maupun negatif. Saya akan mulai dari respon positif. Proyek P5 yang disediakan cukup menarik karena menerapkan konsep budaya. Selain itu, proyek P5 juga yang disediakan juga sangat inovatif dan melatih skill untuk bekerja sama maupun sosialisasi. Karena apa? Karena proyek P5 ini dijalankan berkelompok. Selanjutnya, pembelajaran pada kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kreativitas dan bersikap kritis. Terakhir, metode pembelajaran dan penilaian lebih fleksibel karena tidak berpaku 100% terhadap akademik ulangan-ulangan. Lalu, respon negatifnya, tugas terlalu banyak dan membebankan murid setelah adanya proyek P5. Proyek P5 juga terasa membosankan dan perlu ditingkatkan lagi ide-idenya agar lebih variatif. Dan yang terakhir juga sudah di-mention, proyek P5 sangat menguras finansial karena memerlukan cukup banyak alat-alat tambahan di luar dari pembiayaan sekolah, sehingga harus mengeluarkan kita punya uang sendiri. Nah, kesimpulannya adalah sistem kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam, di mana konten akan lebih optimal sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisinya masing-masing. Berdasarkan data-data yang kami dapat dari wawancara dan kuesioner, kami mendapat respon-respon yang positif maupun negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa keefektifan kurikulum Merdeka ini tergantung masing-masing individu juga. Menurut kami sendiri, kesimpulan kurikulum Merdeka ini sudah cukup efektif dan adanya pun sudah tergolong dalam pendidikan yang berkualitas karena banyak sekali segi positif yang bisa diambil. Contohnya kreativitas dan critical thinking. Bahkan kita juga bisa melatih kerjasama berkelompok dengan adanya eh, P5 ini. Hanya, hanya saja masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.